Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita sekalian, sehingga kita bisa berada di tempat yang penuh mubarakah ini. Tiada lain untuk melaksanakan suatu ibadah yang tadi kita lakukan salat isya secara berjamaah, dan insya Allah kita lanjutkan pula dengan salat sunat witir, salat sunat tarwih dan salat sunat witir insya Allah. Salawat dan salam atas junjungan Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Nabi sebagai pembawa risalah kebenaran, sebagai pembawa risalah keselamatan, sehingga kita bisa selamat di dunia, terlebih-lebih insya Allah di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada malam ini kita sudah berada di 17 di bulan Ramadan, yang dimana di malam ini di 17 di bulan Ramadan terjadilah sebuah peristiwa yang sangat-sangat luar biasa, yang dimana pada malam ini turunnya Al-Quran, atau bahasa yang kita sering pakai yaitu nuzulul Quran. Di dalam turunnya Al-Quran ada dua makna. Turunnya Al-Quran dengan makna zahiriyah dan makna batiniyah. Yang pertama adalah makna zahiriyah, makna yang turun dengan sebuah proses, di mana prosesnya min lauhil mahfuz ila sama'il ar au baitil izza, min baitil izza ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di mana makna zahirianya melalui proses daripada min lauhil mahfuz, daripada lauhil mahfuz ila sama'il ar, kepada langit-langit bumi, au baitul izza, atau Baitul Izza min baiti Rasul ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dari Baitul Izza kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka turunlah ayat per ayat. Maka terkadang Al-Quran turun, terkadang ayat turun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya, mungkin sementara duduk bersama maka turunlah ayat. Terkadang juga ayat turun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan bersama para sahabatnya. Terkadang pula ayat turun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabatnya tentang permasalahan-permasalahan kehidupan, tentang permasalahan-permasalahan bangsa dan permasalahan-permasalahan yang lainnya. Maka itulah namanya makna zahiriyah, turun sesuai dengan kondisi keadaan tersebut.
Namun makna batinianya adalah Allah menurunkan secara keseluruhan makna hakikinya, makna batinnya, makna rahasianya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa proses. Langsung digaga prosesnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran. Para semua ulama bersepakat bahwa dhamir hu di dalam firman ayat tersebut menunjukkan Al-Quran. Jadi dia kurilalan bahasa Arab dhamir hu adalah dhamir huwa, menunjukkan satu, tunggal. Maka ulama berpendapat bahwa semua makna Al-Quran yang asrar, yang rahasia, yang hakiki sudah diturunkan oleh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara keseluruhan. Dan begitupun kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan semua hamba Allah Subhanahu wa taala. Atau terkadang kita juga mengatakan makna al-batini adalah sautul qulub, sadanna atih. Ia ko hakikatna yero maknana akorangi sadanna atih. Iku meloki pak bahasa bogi. Terkadang tu kapan ya ko angka nuleri lalanna atita meloki mapigo si di agage salah itu yero aku rasitongan na yero dino dingnya tu digagas, tapi di dalam hati ada yang mengajarkan, memberitahukan bahwa apa yang kau lakukan itu adalah terlarang, apa yang kau lakukan itu adalah baik. Jadi makna batinnya, makna hakikinya sudah diturunkan Allah kepada fi sudurin nas, kepada seluruh umat manusia di dalam hatinya. Rilalan terkadang mungkin makadaki mapigo kisi di agaga wadi mogaro agaga napang kamateri lalan nati tadi itu noding yan daw riasange makna hakiki. Atau saya memberikan sebuah perumpamaan Bapak Ibu sekalian, biasanya patimbang-timbangnya tabe tepreja dampe pedangkange. Terkadangnya kota kurang yang kerilalan natita, materi lalan natita. Saya yakin dan percaya, salah aja upigaw ye. Mako toba rope ma yeto dia nang kena sempaja tabe. Coba gre takutan nangi. Maka dah madosa gato ko dia nang sempaja. Saya yakin dan percaya dia tahu bahwa berdosa jikalau kita meninggalkan sholat. Misal, yare ga maka dah judi, misalnya minum dan yang lain yang terlarang ya aku tanangi, maka dah musamoga itu mupigawe maka dah bisa nganu salah, yakin dan percaya karena di dalam hatinya Allah sudah menurunkan makna hakiki daripada Al-Quran. Bapak Ibu sekalian jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah, kembali lagi kepada nuzulul Quran. Surah yang pertama diturunkan oleh Allah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikatul Jibril, yaitu surah Al-Alaq, yang dimana Bismillahirrahmanirrahim, Iqra, bacalah. Nasang itu fanritai Bapak Ibu sekalian, nasang guru tayero Iqra, angka kandunganna, angka elona. Dia maka tu baca bawang. Aga kandunganna yero Iqra apa? Yang pertama ta'allam, yang kedua tafakkar, yang ketiga tadabbar, yang keempat ta'ammal. Jadi ruwatuna ni makadaki Iqra, bacalah. Mate ni batungan na yero bacalah. Ta'allam, ya ko pura mu baca agurui. Ya ko pura ni baca si Bapak Ibu sekalian, ya gurui. Tafakkar, ya ko pura ni mu agurui, pikiri ki ya tu mu agurui. Ya ko pura ni pikiri ki tadabbar, renungilah apa yang kau telah pikirkan, resapilah apa yang engkau telah pikirkan. Ya kau pura ni murasapi, ya kau pura ni mufikiriki. Jikalau kita sudah berfikir tentang hal tersebut, jikalau kita sudah merenungi hal tersebut, ta'ammal, maka lakukanlah. Jikalau itu adalah perintah, maka lakukanlah. Jikalau itu adalah larangan, aja lalu mufigau. Tapi maka dari guru Bapak Ibu sekalian, terkadang kita
mentoknya okori lalanna tafakkar ya ko pura ni mak baca wala ni akalibarakeng. Salah satu adalah perintah Allah aqimus shalah, patatongi sampajangi mak baca ni tatongi sampajangi ta'ammal ya guru isi ta'allam ya guru isi agero sampajangi maga nuwa sampai baca-bacana maga nuwa rokona maga nuwa sujuna ya ko pura si mu guru tafakkar fikiriki tega fikiriki ya ko iya tahu mapa mula mo pa balega lattu ki umuru 30 40 50 tahun na ya mo pero sampajangi lepake airo tafi mapikiri apa bedana si bawa sampajata si bawa anak TK aga bedana sampajata si bawa anak SDW iya tafakkar to mapikri si pura si to mapikri tadabbar renungilah bahwa kami diciptakan di dunia liya'budun tiadalah lain hanya untuk beribadah ya ko pura ni pikiriki ya ko pura ni tadabburi ta'ammal mancaji ni tu sifat-sifat na sampajangi rilalan na sifat-sifat na asasi wanita rilalan na kehidupan sehari-hari silam putoni bicarana pong Allah Ta'ala inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar majapunna yaitu sampajangi nafabelaiki najagaiki pole ri anu majai makoto para anu mungkarai jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu marilah kita mendekatkan diri kepada Al-Qur'an. Pemerintah marilah kita mendekatkan kita kepada Al-Qur'an. Masyarakat mendekatkan diri kita kepada Al-Qur'an. Apa ikumelo irita Bapak Ibu sekalian, sininna iye micawe si bawa akorangnya melebih mana? Coba kita menelusuri daripada sejarah. Sekian banyak bulan di dalam 1 tahun, 12 bulan di dalam 1 tahun. Akan tetapi bulan Ramadan menjadi pilihan oleh Allah, diturunkan Al-Quran, maka syahrul Ramadan menjadi sayyidus syuhur paguluna sinina ulangi. Maka topa haropaima malaikatu Jibril siaga eganna malaikat na pancaji pong Allah Ta'ala, akan tetapi malaikatu Jibril menjadi pilihan oleh Allah sebagai perantara untuk disampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Maka menjadilah malaikatul Jibril sebagai sayyidul malaikah, pangulun na sinin na malaikat. Melebih manang maka topa harapima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian banyak nabi yang diutus oleh Allah di muka bumi ini, akan tetapi Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai mukjizatnya Nabi Muhammad. Maka menjadilah Nabi Muhammad Sayyidul Anbiya, pangulun na sinin na nabi-nabi. Maka toparawan ni Lailatul Qadar. Lailatul Qadar menjadi pilihan oleh Allah ipaturunna akorangi. Maka menjadilah Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin. Masarro lebih ipole risi sabue ulang. Tanya na wani ulang. Maka toparoh ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jikalau kita mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Al-Quran, menyandarkan diri kita kepada Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman kita, maka kita akan menjadi Sayyidul Ummah, pengulun nasinina ummah. Jadi jamaah yang insyaAllah dimuliakan Allah, alhamdulillah kita sebagai masyarakat daripada kota Pinrang ngaramu pa waktu kumo pa mapasantri Pak Bu, iya Bapak Wakil Bupati ingaramo pa sengka mo pa terkenal mo pa pakafala korang iya maku kue alhamdulillah ang kamanannya semua kecamatan ang kamanan na pakafala koran na iya yang 12 pesantren yang dinaungi oleh Kabupaten Pinrang beserta lembaga-lembaga, ada 12 pesantren yang dinaungi, 12 pesantren. Begitupun juga ditambah dengan lembaga-lembaga yang lainnya, rumah tahfiz dan semuanya. Luar biasa Pinrang maku kue penuh ni pakafala korang. Iya. Cuman mungkin sebagai anak kepada ambok nah nulek apa wading cele-celengi icele-celengi ke pesantrennya Mario Toki di sebagai anak ya kuang kambo yang cele-celeng. Itu fakta. Pesantren luar biasa sekarang tercatat itu kurang lebih 100 lebih dengan lembaga itu tentang Al-Quran di Kabupaten Pinrang. Jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah, inilah yang saya sempat bawakan.
Insya Allah kita akan lanjutkan di subuh nanti tentang apa sebab kenapa kita harus menjadikan Al-Quran sebagai rujukan. Apa harus tutisang agak sebabnya iro Al-Quran mencaji rujukan aja tuh maka ciu-ciu bawang angka dasarnya. Yang kedua, apa tujuan Al-Quran diturunkan. Ya, insya Allah kita akan lanjutkan di subuh. Insya Allah mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah dan Kota Pinrang menjadi thayyibatun wa rabbun ghafur. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.